Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di sebuah perkampungan padat, tinggallah seorang tua bernama Pak Ali. Ia hidup sebatang kara di sebuah rumah yang sangat reot dan nyaris roboh. Dinding-dindingnya miring, atapnya bocor di mana-mana, dan kayunya keropos dimakan usia. Setiap kali angin kencang berhembus atau hujan deras turun, Pak Ali selalu ketar-ketir, takut rumahnya akan ambruk menimpanya. Ia sering mengeluh kepada tetangganya tentang nasib buruknya memiliki rumah seburuk itu. "Ah, bagaimana nasibku ini?" keluh Pak Ali kepada Abu Nawas yang kebetulan lewat. "Rumahku reot begini, tak ada bedanya dengan kandang ayam. Kapanpun bisa rubuh, sungguh malang nasibku." Abu Nawas tersenyum bijak. "Jangan buru-buru mengeluh Pak Ali, terkadang justru di balik kekurangan ada keberuntungan yang tersembunyi." Pak Ali menatap Abu Nawas dengan heran. "Keberuntungan apa dari rumah reot ini, Abu Nawas? Ini hanya membawa kecemasan." "Percayalah padaku Pak Ali," kata Abu Nawas. "Kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai kemalangan justru menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar." Pak Ali hanya bisa menggelengkan kepala, tidak yakin dengan kata-kata Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa besar terjadi di kampung itu. Sekelompok perampok ganas menyatroni beberapa rumah kaya di perkampungan tersebut. Mereka masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, menggasak harta benda, dan membuat semua penduduk ketakutan. Para perampok itu sangat teliti. Mereka mencari rumah-rumah yang terlihat kokoh, mewah, dan berpotensi menyimpan banyak harta. Mereka melewati rumah-rumah yang sederhana, dan tentu saja mereka sama sekali tidak melirik rumah Pak Ali yang reot dan nyaris roboh itu. "Lihat rumah itu, terlalu reot dan jelek. Mana mungkin ada harta di dalamnya. Lebih baik kita cari rumah lain yang lebih menjanjikan," kata salah satu perampok. Perampok itu bahkan takut untuk mendekat, khawatir rumah itu akan roboh menimpa mereka. Mereka pun melanjutkan aksinya di rumah-rumah yang lebih bagus. Pada pagi harinya, berita tentang perampokan itu menyebar ke seluruh kampung. Banyak tetangga Pak Ali yang rumahnya bagus dan rapi menjadi korban. Harta benda mereka ludes digasak perampok, dan mereka semua ketakutan. Pak Ali yang terbangun dengan mendengar cerita perampokan itu langsung terdiam. Ia melihat sekeliling rumahnya yang reot, dan tiba-tiba sebuah kesadaran menghantamnya. "Alhamdulillah," gumamnya, "ternyata rumahku yang reot ini justru menyelamatkanku." Ia menyadari bahwa karena rumahnya yang terlihat sangat miskin dan tidak menarik, para perampok tidak tertarik untuk memasukinya. Rumah yang selama ini ia keluhkan sebagai sumber kesialan justru menjadi pelindung baginya dari bahaya besar. Tak lama kemudian Abu Nawas datang menjenguk Pak Ali. Ia tersenyum melihat raut wajah Pak Ali yang kini jauh lebih cerah. "Bagaimana Pak Ali?" tanya Abu Nawas. "Sudahkah kau menemukan keberuntungan di balik rumahmu yang reot ini?" Pak Ali mengangguk penuh syukur. "Benar sekali Abu Nawas, Anda memang bijak. Rumah reot ini justru menyelamatkan hartaku, bahkan nyawaku dari perampok itu. Jika rumahku bagus, pasti sudah dijarah mereka," jawab Pak Ali. Abu Nawas tersenyum kecil. "Itulah pelajaran hidup Pak Ali. Seringkali apa yang kita anggap sebagai kelemahan atau kemalangan sebenarnya adalah perlindungan atau berkah tersembunyi dari Allah. Terkadang kesederhanaan dan ketidaksempurnaan justru menjauhkan kita dari bahaya dan keserakahan." Sejak hari itu, Pak Ali tidak lagi mengeluh tentang rumahnya. Ia belajar untuk menerima keadaannya dengan lapang dada dan bersyukur atas segala yang ia miliki, bahkan sebuah rumah reot sekalipun. Ia tahu
bahwa keberuntungan bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menemukannya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di pasar ketika seorang saudagar kaya yang tamak datang menghampirinya. Saudagar ini terkenal pelit dan selalu mencari cara untuk mendapat keuntungan tanpa mau berusaha. "Hei Abu Nawas, kau terkenal cerdik kan? Aku ingin tahu, bisakah kau menjual sesuatu yang tidak kasat mata?" tanya saudagar dengan nada mengejek. Abu Nawas tersenyum. "Tentu bisa. Aku bahkan bisa menjual sesuatu yang paling berharga meski tak bisa dilihat." Saudagar itu tertawa. "Benarkah? Kalau begitu, aku ingin membeli suara angin darimu." Tanpa ragu, Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, harganya 1000 keping emas. Apa kau mau?" Saudagar itu terkejut. 1000 keping emas, itu terlalu mahal Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum. "Ini suara angin yang sangat istimewa. Jika kau mau mendengarnya, aku bisa memberimu pengalaman yang tak terlupakan." Si saudagar yang serakah itu berpikir sejenak. Ia yakin Abu Nawas hanya menipunya, tapi ingin melihat sejauh mana permainan ini berjalan. Akhirnya, dengan sedikit ragu, ia menyerahkan 1000 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uang itu, Abu Nawas berdiri mendekati telinga si saudagar. Lalu, bus! Abu Nawas meniupkan napas kencang ke telinga saudagar itu. Saudagar itu terkejut dan berteriak. "Apa-apaan ini Abu Nawas?" tanya si saudagar. Abu Nawas tersenyum santai. "Itulah suara angin yang kau beli. Bukankah tadi kau sendiri yang meminta?" Saudagar itu marah besar. "Aku tertipu, kembalikan uangku," pinta si saudagar. Abu Nawas menggeleng dengan tenang. "Mana mungkin, kau kan sudah setuju untuk membeli. Kau bahkan sudah mendengar suara anginnya. Perjanjiannya sudah sah." Orang-orang di pasar yang mendengar percakapan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Saudagar yang serakah itu hanya bisa gigit jari dan pergi dengan wajah merah padam. Dan seperti biasa, Abu Nawas pulang dengan hati senang dan kantong penuh emas. Pada suatu hari, dikisahkan ada gubernur Baghdad yang telah sekian lama menjabat datang ke istana menemui Baginda Raja. Kedatangannya tersebut untuk mengajukan supaya dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang lain. "Paduka yang mulia, saya ingin mengundurkan diri," kata gubernur. "Loh, kenapa? Apakah gajimu kurang besar?" tanya Baginda Raja. "Bukan Paduka, gaji saya sudah lebih dari cukup," jawab gubernur. "Lalu apa alasannya? Kenapa tiba-tiba ingin mundur?" tanya Baginda Raja kembali. "Ampun Paduka yang mulia, umur saya sudah semakin tua. Sudah saatnya jabatan gubernur dipercayakan kepada yang lebih muda," jawab gubernur. "Tapi belum ada yang pantas menjabat gubernur selain kamu. Bertahanlah untuk beberapa tahun ke depan sampai saya mendapatkan penggantimu," pinta Baginda Raja. "Maaf Paduka, saya sudah tidak mampu mengemban amanah ini. Saya sudah terlalu tua," balas gubernur. Akhirnya, dengan berat hati Baginda Raja mengabulkan permintaannya. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk diajak berkonsultasi. "Wahai Abu Nawas, seperti yang kau ketahui, Baghdad sedang membutuhkan seorang gubernur. Menurutmu, siapa yang pantas menjabatnya?" tanya Baginda Raja.
Ini perkara sulit Paduka, karena kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, maka masyarakat Baghdad bisa sengsara. Apalagi para menteri istana, mereka semua rata-rata gila jabatan dan harta. Jangan sampai di antara mereka dijadikan gubernur Baghdad, tutur Abu Nawas. Lalu apa solusinya? Tanya Baginda Raja kebingungan. Kita adakan sayembara saja Paduka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka dialah yang berhak jadi gubernur, usul Abu Nawas. Terus pertanyaan macam apa yang akan diajukan? Tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah, apa yang paling penting bagi seorang raja? Balas Abu Nawas. Itu sih pertanyaan mudah Abu Nawas, yang terpenting adalah berbuat adil, jawab Baginda Raja. Berbuat adil menurut Paduka belum tentu adil menurut rakyat Paduka. Berarti jawaban tersebut salah, ujar Abu Nawas. Ternyata susah juga ya Abu Nawas. Baiklah, besok umumkan sayembaranya, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, setelah sayembara tersebar sampai ke pelosok negeri, orang-orang berbondong-bondong untuk mendaftar. Baik dari kalangan rakyat biasa sampai dari keluarga pejabat istana. Namun dari sekian banyak peserta tidak ada satupun yang menjawab dengan benar. Lalu salah satu menteri istana mengantarkan kerabatnya untuk mendaftar. Paduka yang mulia, kerabat saya ini orang pintar dan jujur. Dia pasti pantas untuk dijadikan gubernur, ujar sang menteri. Sesuai dengan persyaratan, kalau bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, maka akan saya jadikan gubernur, balas Baginda Raja. Kemudian, kerabat sang menteri menghadap Baginda Raja untuk menjawab pertanyaan. Menurutmu, apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Yang terpenting adalah kewibawaan, pasukan yang kuat, dan istana yang megah, supaya negeri lain tidak meremehkan, jawabnya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah jawabannya benar? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas yang setia mendampingi. Salah Paduka. Apa gunanya istana megah dan pasukan kuat, tapi hatinya tidak tenang karena selalu was-was akan diserbu negeri lain, jawab Abu Nawas. Peserta tersebut maka dinyatakan gagal. Kemudian datang lagi menteri yang lain dengan membawa kerabatnya untuk mendaftar. Menurutmu, apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Seorang raja harus tegas dan berani agar disegani oleh siapapun, jawabnya. Bagaimana Abu Nawas? Apa pendapatmu? Tanya Baginda Raja. Itu juga salah Paduka. Karena dengan sikap seperti itu, kalau hatinya jahat, malah bisa bikin rakyat sengsara. Karena ia bisa menaikkan upeti seenaknya dan mengintimidasi rakyatnya yang akhirnya akan timbul pemberontakan di mana-mana, jawab Abu Nawas. Peserta itu pun dianggap gagal. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pemuda desa dengan penampilan sederhana. Kehadiran si pemuda membuat para menteri istana memandangnya sebelah mata. Bahkan ada yang saling berbisik mengejek. Jadi, kamu mau ikut sayembara? Tanya Baginda Raja kepada si pemuda. Iya Paduka, itu pun kalau Paduka berkenan, jawab si pemuda. Siapa saja boleh ikut, asal bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau yakin bisa? Tanya Baginda Raja. Insya Allah Paduka, bila Allah menghendaki, maka saya akan menjawabnya dengan benar, balas si pemuda. Baiklah, menurutmu, apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Yang paling penting bagi seorang raja adalah kepercayaan rakyatnya, jawab si pemuda. Baginda Raja dan Abu Nawas tertegun mendengar jawabannya. Kenapa begitu? Apa alasannya? Bagaimana bila negeri lain akan menyerbu? Dan bagaimana bila muncul pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri sendiri? Tanya Baginda Raja kembali.
Dengan rakyat percaya, maka akan timbul kecintaan pada rajanya. Apabila diserbu negeri lain, seluruh rakyat akan dengan semangat ikut berjuang membela negerinya dari serangan musuh. Dan apabila timbul pemberontakan-pemberontakan, bisa dipastikan itu adalah ulah para pengkhianat. Tapi seluruh rakyat pasti akan membantu raja untuk memberantas para pengkhianat tersebut. Adanya rakyat cinta dan percaya karena raja bersikap bijak dan menyayangi rakyatnya, tidak semena-mena menaikkan upeti, tidak menyengsarakan rakyat, dan pastinya rakyat akan hidup makmur sejahtera, tutur si pemuda. Bertambah kagumlah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan penuturan si pemuda. Bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Paduka sudah mendengar sendiri kan jawabannya, dan saya sangat kagum Paduka. Saya rasa dia pantas untuk menjabat jadi gubernur, jawab Abu Nawas. Saya juga sependapat denganmu Abu Nawas. Saya setuju bila dia dijadikan gubernur yang baru, timpal Baginda Raja. Akhirnya si pemuda pun diangkat menjadi gubernur Baghdad yang baru. Saat musim hujan tiba, hujan turun deras setiap hari. Sungai meluap, sawah tergenang. Dan yang paling merepotkan adalah ular-ular dari sarangnya keluar mencari tempat yang lebih kering. Penduduk kota resah, terutama Abu Jahil yang terkenal penakut. Suatu malam, Abu Jahil terbangun oleh suara mendesis. Saat membuka matanya, ia terperanjat seekor ular besar melingkar di sudut kamarnya. Dengan panik, ia berlari keluar rumah sembari berteriak minta tolong. Orang-orang pun berdatangan, tapi tak ada yang berani masuk ke dalam. Abu Nawas pasti bisa mengatasinya, kata salah satu warga. Akhirnya, Abu Nawas dipanggil. Dengan tenang, ia masuk ke rumah Abu Jahil. Beberapa saat kemudian ia keluar dengan membawa ular itu menggunakan sebatang kayu. Udah selesai, ular ini akan kucari tempat yang lebih aman untuknya, kata Abu Nawas. Tapi alih-alih berterima kasih, Abu Jahil malah curiga. Jangan-jangan kau sendiri yang menaruh ular itu di rumahku agar bisa pamer keahlian dan dipuji orang, teriak Abu Jahil. Penduduk mulai berbisik-bisik. Tuduhan itu terdengar masuk akal bagi sebagian orang. Aku tidak akan terima, kita bawa masalah ini ke Tuan Hakim, kata Abu Jahil dengan penuh emosi. Singkat cerita, di pengadilan, Tuan Hakim mendengarkan keluhan Abu Jahil dengan sabar. Tuan Hakim, ini pasti perbuatan Abu Nawas. Ular itu tidak akan masuk ke rumahku tanpa alasan. Ia pasti telah mengaturnya, kata Abu Jahil dengan penuh keyakinan. Tuan Hakim mengelus janggutnya, lalu bertanya kepada Abu Nawas. Apa pembelaanmu Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab. Tuan Hakim, jika menolong seseorang dari bahaya dianggap sebagai kejahatan, maka mulai hari ini aku tak akan menolong siapapun lagi. Tidak bisa begitu, sahut Abu Jahil. Kau harus dihukum karena telah membuatku menderita. Tuan Hakim berpikir sejenak, kemudian berkata, baiklah, jika Abu Nawas bersalah, maka kita harus mencari bukti. Abu Jahil, adakah saksi yang melihat Abu Nawas memasukkan ular ke rumahmu? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahil terdiam. Tak ada saksi Tuan Hakim. Tuan Hakim, mungkin ada cara membuktikannya. Apakah ular itu datang karena ulahku atau bukan? Kata Abu Nawas. Mari kita bawa ular itu kembali ke rumah Abu Jahil dan lihat apakah ia akan kembali masuk ke dalam rumahnya. Semua orang setuju dengan ide ini. Ular yang tadi sudah dilepaskan kembali ditangkap dan dibawa ke rumah Abu Jahil. Anehnya,
Ular itu langsung melata menuju sudut ruangan tempat ia ditemukan sebelumnya. Ini buktinya, ular itu memang sudah lebih dulu ada di sini, mungkin mencari tempat kering karena hujan deras. Aku hanya mengeluarkannya, bukan menaruhnya, kata Abu Nawas. Semua orang pun tertawa, kecuali Abu Jahil yang wajahnya merah padam. Tuan Hakim, sebaiknya Abu Jahil memperbaiki rumahnya agar lebih tertutup rapat, supaya tidak ada lagi ular yang masuk, kata Abu Nawas memberitahu. Tuan Hakim pun mengangguk. Abu Jahil, kau telah menuduh orang tanpa bukti, maka sebagai hukumannya kau harus memberikan Abu Nawas hadiah sebagai ucapan terima kasih. Abu Jahil pun tak bisa menolak. Dengan enggan, ia menyerahkan beberapa keping emas kepada Abu Nawas yang menerimanya dengan senyum lebar. Sejak hari itu Abu Jahil tak lagi berani menuduh Abu Nawas sembarangan. Dan setiap kali musim hujan tiba, ia memastikan rumahnya tertutup rapat agar tak ada lagi tamu melata yang datang tanpa diundang. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya dengan napas yang terengah-engah. Baginda Raja baru saja bermimpi buruk. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. Ampun Paduka yang mulia, kenapa Baginda terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat? Tanya sang menteri. Tidak, wahai menteriku, saya sehat-sehat saja. Cuman, tadi malam saya mengalami mimpi yang buruk. Entah kenapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku. Hal inilah yang membuatku menjadi gelisah, jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda, sang menteri lalu memberi saran. Lebih baik Baginda utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Baginda terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Baginda, ujar sang menteri. Iya, benar juga katamu, wahai menteriku. Panggilkan peramal istana untuk datang kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Lantas, Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya tadi malam. Aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Baginda pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Baginda Raja. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seorang anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia. Dan jika semua gigi tanggal, berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Baginda akan meninggal dunia, kecuali Baginda sendiri, jelas si peramal. Ramalan pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka, bentak Baginda Raja. Kemudian, Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberi hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal kedua, Baginda kembali menceritakan mimpinya. Kemarin malam, aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya, peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun pura-pura memilih tidak tahu. Maaf Paduka yang mulia,
kalau mimpi tentang gigi tanggal hamba kurang tahu, karena keahlian hamba khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun makhluk halus, kata si peramal beralasan. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk. Walhasil, akhirnya si peramal kena hukuman juga. Hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun, tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, tutur Abu Nawas. Ya benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas percaya diri. Mana mungkin kamu tahu? Kamu itu kan bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Itu sih terserah Baginda saja. Mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Menurutmu, apa arti mimpiku tersebut? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. Setahu saya, kalau mimpi gigi tanggal, berarti ada salah satu keluarganya yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda ini, giginya tanggal semua. Itu berarti, dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi, kalau saya sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukum saya, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya, Abu Nawas menjawab. Sudah Baginda Raja. Berbahagialah Baginda. Mimpi Baginda tersebut pertanda Baginda adalah orang yang paling beruntung di dunia. Benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian? Tanya Baginda Raja girang. Karena Paduka akan tetap hidup lama dari semua anggota keluarga Baginda, jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Tidak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja puas. Sebenarnya, kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal-peramal dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal yang pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan lebih bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari cerita ini, saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar-benar bijak. Suatu ketika Baginda Raja sedang berburu di hutan belantara bersama rombongan pengawal kerajaan. Karena saking asiknya mengejar hewan buruan, Baginda Raja sampai terpisah dari rombongan pasukan. Padahal saat itu hujan mulai turun dengan lebatnya. Baginda Raja terpaksa mencari tempat untuk berteduh. Setelah menyusuri hutan seorang diri, sampailah ia di pinggiran hutan. Di situ Baginda Raja melihat ada gubuk sederhana yang dihuni oleh seorang gadis dan wanita tua. Kemudian Baginda Raja meminta izin untuk menginap. Si wanita pemilik gubuk pun mengizinkannya.
"Silahkan Tuan, tapi kami tidak punya tempat yang layak untuk istirahat," kata sang wanita pemilik gubuk. "Tidak apa-apa, yang penting saya tidak kehujanan," balas Baginda Raja. Kedua penghuni gubuk sederhana itu tidak mengetahui kalau tamunya adalah seorang raja, karena kebetulan Baginda Raja tidak mengenakan jubah kebesarannya. Saat Baginda Raja memasuki gubuk tersebut, ia melihat di salah satu sudut ruangan terdapat satu ekor lembu. Lalu si anak gadis memerah susu binatang lembunya, hingga memperoleh hasil yang melimpah banyak sekali. Kemudian susu itu dihidangkan kepada Baginda Raja. Saat Baginda Raja meminumnya, Baginda Raja merasakan betapa segar dan nikmatnya susu lembu tersebut. Melihat keadaan yang demikian, terbesitlah dalam benak Baginda Raja untuk menerapkan pemungutan pajak bagi setiap pemilik lembu. Tentu ini akan menjadi tambahan pemasukan kas kerajaan, pikir Baginda Raja. Kemudian, saat malam tiba, sang gadis kembali memerah susu lembu. Namun berkali-kali ia memerahnya, tak satu tetes pun lembu itu mengeluarkan susu. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya sang raja punya niat jahat kepada kita." Sang ibu membalas, "Mengapa engkau berkata seperti itu, hai anakku?" Sang gadis pun menjawab, "Begini Bu, lembu ini tak mengeluarkan susunya walaupun hanya setetes." Sang ibu lalu kembali berkata, "Sabarlah wahai anakku, ini sudah malam. Nanti menjelang subuh, cobalah lagi untuk memerahnya." Tentu saja percakapan mereka berdua didengar oleh Baginda Raja yang kebetulan berada di situ. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Begitu besarkah pengaruh keputusanku terkait dengan pajak yang akan aku berlakukan?" Baginda Raja pun menyesali niatnya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya tersebut. Karena sebenarnya kehidupan para pemilik lembu pada umumnya hidup sangat sederhana. Dan keesokan harinya, sang gadis mencoba memerah kembali susu lembu. Ia memperoleh hasil yang melimpah seperti sebelumnya. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya niat jahat raja telah hilang. Lembu ini sudah kembali mengeluarkan susunya." Sang ibu pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu juga dengan Baginda Raja yang mendengarnya. Ketika hari sudah terang, Baginda Raja lalu berpamitan pulang kepada kedua wanita itu tanpa membuka jati dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Beberapa minggu kemudian, kehidupan sang gadis dan ibunya menjadi sejahtera. Ternak lembunya semakin berkembang pesat. Maka sebagai tanda terima kasih, mereka berdua berniat memberikan hadiah kepada sang raja berupa susu lembu yang segar. Saat mereka datang ke istana, mereka diberlakukan dengan sopan oleh pengawal kerajaan, lalu diantarkan menghadap Baginda Raja. Betapa terkejut ibu dan anak gadisnya itu, karena Baginda Raja yang ada di hadapan mereka ternyata adalah tamu yang pernah numpang menginap di rumahnya. Mereka berdua pun lalu meminta maaf atas perkataannya tempo hari yang berprasangka buruk kepada Baginda Raja. Namun Baginda Raja yang adil itu justru berbalik minta maaf. "Saya sudah tinggal puluhan tahun lamanya di tempat itu, Paduka yang mulia. Jika raja berlaku adil dan baik, maka bumi kami akan subur dan hewan ternak kami akan mengeluarkan susunya melimpah. Akan tetapi, bila Baginda Raja tidak berlaku adil dan jahat kepada kami, maka bumi kami akan kering, ternak kami tidak akan mengeluarkan susunya sama sekali." Mendengar penjelasan kedua wanita itu, sang raja pun kini semakin berhati-hati dalam memperlakukan rakyatnya, terutama menyangkut soal penghasilan. Sang raja tak akan lagi gegabah memberlakukan pajak semaunya.
Dikisahkan suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabok minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas ikut serta bersama tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahal dan kawannya, juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. Pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa? Apa yang mereka perbuat?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka, kami mendapati mereka tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan, lalu kami langsung menangkapnya," jawab para pengawal. "Baiklah, kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras." Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas, kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Waktu itu, saya hanya kebetulan melintas di tempat itu, tapi saya malah ikut ditangkapnya," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahal dan kawannya, sedangkan mulut Abu Nawas sama sekali tidak tercium. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman arak. Maka dari itu Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tidak suka dengan Abu Nawas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang memberikan kami minuman," kata Abu Jahil berbohong. "Hei Abu Jahal, kau jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang telah membelikannya," timpal kawannya Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnahku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Wahai Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil adalah fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Wahai Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum," kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. "Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami," kata Abu Jahil dalam hati.
Baginda Raja lalu memberi hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Kawan Abu Jahil berkata, "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal," pinta kawan Abu Jahil. "Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga," balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali cambukan, tali bantal terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapat hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian," pikir Abu Jahil. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang," pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. "Apa permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Awalnya, ia ingin meminta punggungnya diikat bantal. Tapi ketika bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja, saya akan mengabulkannya. Asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku?" tanya Abu Nawas kembali. "Hei Abu Nawas, saya yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil," tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek, Abu Jahil berkata, "Terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes?" kata Abu Jahil sambil tertawa. "Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu," kata Baginda Raja. "Sekarang sebutkan, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja melanjutkan. "Baginda Raja, saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya," pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. "Apa-apaan kau Abu Nawas, saya tidak mau," teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. "Hei Abu Jahil, sayalah yang berhak menentukan, dan sesuai janji saya, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan," bentak Baginda Raja. Akhirnya, dengan terpaksa, Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus berteriak karena kesakitan. Setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan, dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tetap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas, sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya.
Diceritakan di sebuah kerajaan di mana sang raja dan permaisuri belum juga dikaruniai keturunan, sehingga membuat sang raja sedih. Akhirnya ia memutuskan untuk mengangkat salah satu anak dari negerinya itu. Raja meminta semua anak laki-laki di negerinya berkumpul. Raja akan memberikan sebuah ujian untuk menentukan siapa yang berhak menjadi anak laki-lakinya. Lalu sang raja pun berkata, "Aku mengumpulkan kalian di sini karena aku akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan menggantikan kedudukanku. Aku akan membagikan sesuatu pada kalian," ucap sang raja. "Apa yang akan Paduka bagikan?" tanya seorang anak. "Aku akan membagikan benih bunga ini. Siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga indah, dialah yang akan aku angkat menjadi anakku," kata sang raja. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu, ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu tumbuh. Anak laki-laki itu amat sedih. Ia berkata kepada ibunya, "Aku sudah merawatnya dengan baik, tapi kenapa benih ini tak tumbuh juga? Apa ada yang salah, Bu?" "Coba kamu ganti pot dan tanah dengan yang terbaik," balas ibunya. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot terbaik. Ia merawat benih bunga itu dengan telaten. Namun, benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak tersebut. Setelah waktu yang ditentukan tiba, raja mengumpulkan kembali anak-anak lelaki di negerinya. Mereka sudah membawa pot berisi bunga-bunga yang cantik. Namun, wajah raja tampak tak bahagia. Semua anak itu mengaku bahwa benih bunga yang diberikan oleh raja berbunga dengan baik. Di tengah-tengah kemurungannya, raja melihat anak yang sedang menangis dengan membawa pot tak berbunga. Raja mendekati anak tersebut. "Kenapa kau menangis, Nak?" tanya sang raja. "Aku sudah merawat benih bunga ini dengan baik, tapi benih ini tetap tak mau tumbuh. Aku tak tahu kenapa ini bisa terjadi," isak anak itu. Mendengar itu, sang raja tersenyum senang. Ia langsung mengumumkan bahwa anak itulah yang akan menjadi anak angkatnya. Semua anak laki-laki yang hadir menjadi heran. "Paduka, kenapa anak yang membawa pot tak berbunga itu justru diangkat menjadi anak oleh Baginda Raja?" tanya salah satu pengawal istana. "Ya, dialah yang akan menjadi anak angkatku. Dia adalah anak yang jujur. Sebenarnya, benih yang aku bagikan kepada kalian itu sudah aku rebus. Jadi tidak mungkin benih itu bisa tumbuh, apalagi berbunga," jelas sang raja. Semua anak yang hadir merasa malu. Rupanya, raja sedang menguji kejujuran mereka. Akhirnya, anak itu pun hidup dengan bahagia di istana dan menjadi anak raja. Menteri dan pencuri. Sore hari, ketika asik bersenandung ria, tiba-tiba Abu Nawas dikagetkan oleh sekelebat bayangan yang menyelinap di samping halaman rumahnya. Abu Nawas pun penasaran dibuatnya. Ada apakah gerangan? Siapakah tadi yang berkelebat? Manusiakah? Atau jangan-jangan... Tanpa pikir panjang lagi, dengan sigap Abu Nawas langsung melihat keadaan di belakang rumahnya. Ketika sampai di halaman belakang rumahnya, Abu Nawas kaget bukan kepalang, karena dia menemukan orang tua yang dipenuhi luka memar dan seorang anak kecil yang sedang menangis. Dengan perlahan dan lemah lembut, Abu Nawas membawanya ke depan rumah dan menanyakan keadaan orang tua tersebut. "Bapak ini dari mana? Dan ada apa sampai tubuh Bapak jadi lebam begini? Mengapa Bapak ketakutan sekali?"
Setelah memberi minum air putih, orang tua tersebut menceritakan perihal kejadian yang sedang menimpanya. Saya tadi habis dikejar-kejar orang dan dipukuli hingga babak belur begini. Hanya karena saya mencuri sedikit susu domba untuk anak saya ini yang belum makan 1 hari ini. Tapi juragan yang punya domba tidak mau peduli dengan alasan yang saya berikan, malah menyuruh tukang pukulnya untuk menghajar saya. Makanya saya sembunyi di tempat ini. Saya memang salah karena mengambil susu tanpa izin kepada yang punya. Tapi semua saya lakukan demi anak saya. Mendengar cerita tersebut, tanpa terasa air mata Abu Nawas menetes. Dalam hati Abu Nawas berkata, sungguh zalim sekali juragan tersebut. Singkat cerita, setelah mengobati luka memar orang tua itu dan memberikan makanan serta bekal buat perjalanan pulang, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya sambil merenungkan kejadian tadi. Dan tanpa disadari, ternyata kejadian tadi disaksikan juga oleh menteri sang raja yang memang ada dendam dengan Abu Nawas. Kemudian lewatlah juragan domba dan beberapa tukang pukul di depan menteri, sambil bertanya apakah tadi melihat orang tua dan anaknya lewat jalan ini. Menteri memberitahukan bahwa tadi ada orang tua dan anaknya mampir ke tempat Abu Nawas. Dengan cepat, juragan tadi mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat dari jauh ada juragan domba itu datang, Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Tidak lama juragan dan tukang pukulnya tiba. Diketuknya pintu rumah Abu Nawas dan langsung menanyakan perihal tentang orang tua dan anaknya tadi. Abu Nawas, dari tadi Anda duduk di dalam rumah. Apakah melihat orang tua dan seorang anak kecil? Tanya juragan domba. Abu Nawas pun menjawab, waktu saya di dalam rumah, saya tidak melihat seorang pun yang lewat di sini. Mendengar jawaban dari Abu Nawas, juragan domba itu diam saja. Dia tidak berani bertindak karena Abu Nawas sangat disegani dan disayang oleh Baginda Raja. Juragan domba pun mengadu kepada menteri. Menteri pun tersenyum. Terlintas di benaknya akan membuat malu Abu Nawas di hadapan raja. Kemudian menteri memberikan saran untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Baginda Raja. Akhirnya Abu Nawas dipanggil oleh raja di persidangan. Raja langsung menanyakan perihal kejadian itu kepada Abu Nawas. Dan dia bertanya, wahai Abu Nawas, apa benar kamu telah melakukan tindakan kejahatan dengan menyembunyikan pencuri dan berbohong? Padahal kamu adalah penasehat pribadi keluarga kerajaan. Abu Nawas menyangkal semua tuduhan itu dan menanya balik kepada Baginda Raja. Siapa yang memberikan laporan ini dan mana saksinya? Dengan sigap juragan dan menteri maju ke hadapan raja. Juragan domba mengatakan, aku yang melapor dan saksinya adalah menteri yang melihat langsung kejadiannya. Suasana sidang pun menegang. Raja langsung mempersilahkan juragan domba dan menteri untuk berbicara. Juragan domba berkata, Abu Nawas, saya kemarin ada bertanya tentang orang tua dan anaknya. Kamu malah mengatakan tidak melihat siapapun. Padahal ada menteri yang melihatnya dan menjadi saksi kejadian kemarin. Ruang sidang tambah tegang. Raja pun angkat bicara. Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu? Dengan tenang dan santai Abu Nawas menjawab pertanyaan sang raja. Paduka yang mulia, begini kejadiannya. Sewaktu kejadian orang tua dan anaknya, saya sedang di luar rumah, tepatnya di halaman belakang. Sedangkan juragan menanyakan orang tua dan anaknya itu ketika saya berada di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Logikanya, jika raja ditanya oleh juragan dengan pertanyaan seperti ini, wahai raja, apakah raja sewaktu di dalam rumah melihat orang tua dan anaknya? Jelas Abu Nawas. Raja diam sejenak, kemudian menjawab, tentu saja saya bilang tidak melihat, karena hanya ada diriku sendiri di dalam rumah tersebut. Nah,
itulah jawaban yang saya berikan kepada juragan domba. Apakah saya berbohong? Tentu tidak. Malahan saya berkata dengan yang sejujur-jujurnya. Suasana sidang langsung meriah mendengar jawaban Abu Nawas. Raja hanya tersenyum. Sedangkan juragan domba dan menteri mukanya jadi merah karena menahan rasa malu atas kebodohan mereka sendiri. Cerita Abu Nawas mengangkat masjid. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Baginda Raja, hiduplah seorang cerdik cendekia yang bernama Abu Nawas. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Karena kecerdikannya itu, ia diangkat menjadi penasehat Baginda Raja. Suatu ketika, Baginda Raja dan penasehatnya ini sedang duduk-duduk di teras masjid sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda yang akan memperluas bangunan istana. Namun hal itu terkendala oleh letak masjid yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut. Kemudian Baginda Raja pun meminta saran kepada Abu Nawas sang penasehat. "Bagaimana pendapatmu, penasehat? Caranya memindahkan masjid ini, tapi jangan sampai masjid ini rusak, karena saya suka akan keindahan masjid ini," kata Baginda Raja. Mendapat pertanyaan begitu, Abu Nawas berpikir sejenak. "Begini Baginda, bagaimana kalau Raja membuat sayembara? Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini, Raja akan memberikan hadiah yang besar," ujar Abu Nawas. Dengan saran penasehat itu, Baginda Raja pun setuju. "Baiklah kalau begitu, segera umumkan kepada rakyat, barang siapa yang dapat memindahkan masjid tanpa ada kerusakan sedikit pun, maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor, kata Baginda Raja. Maka diumumkanlah sayembara Baginda Raja ini ke masyarakat, sehingga gemparlah rakyat atas sayembara Raja tersebut. Banyak rakyat yang mendaftar dengan kelompok yang bervariasi jumlahnya. Hingga pada hari yang telah ditentukan, maka seluruh rakyat berkumpul di depan masjid yang akan dipindahkan. Wahai rakyatku yang kucintai, aku mengadakan sayembara ini untuk membuat istana supaya lebih megah, sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita. Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini, maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk, kata Baginda Raja. Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan. Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai. Namun, dari para peserta yang mendaftar ini tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya, sehingga Baginda Raja pun menjadi bingung. Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut tidak ada yang mampu melakukannya? Di tengah kegundahan Baginda Raja ini, majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul. Baginda, izinkan hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian, karena para peserta sudah tak ada yang sanggup, ujar Abu Nawas. Sendiri? Tanya Baginda Raja penasaran. Iya Baginda, kata Abu Nawas meyakinkan. Apa kamu sanggup penasehat? Kata Baginda lagi. Sanggup Baginda, tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Pasti kupenuhi, kata Baginda dengan penuh semangat. Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya? Kata Abu Nawas memastikan. Benar, coba katakan, kata Baginda lagi. Masjid ini akan saya pikul sendirian, asalkan ada yang mau meletakkan di atas pundak saya Baginda, kata Abu Nawas. Raja pun berpikir, bagaimana cara meletakkan masjid ini di atas pundak Abu Nawas. Sedangkan peserta yang ratusan orang saja tidak ada yang sanggup menggeser sedikit pun masjid ini. Kemudian Raja pun berkata kepada Abu Nawas, sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas?
Tanya Baginda Raja. Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat Baginda, dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting. Maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, maka Baginda Raja pun mengerti maksudnya. Terima kasih penasehat, karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian atas perintah raja, karena rakyat sudah pada berkumpul, maka diadakanlah pesta untuk rakyat semua. Dan semua itu ditanggung biayanya oleh Baginda Raja. Anak gembala yang bikin emosi. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja. Tuan Abu, Anda diminta datang ke istana sekarang juga, perintah para pengawal istana. Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. Apakah tidak bisa menunggu besok saja? Aku sedang malas keluar, tukas Abu Nawas. Ini titah paduka raja, Tuan. Tuan Abu harus mematuhinya, balas si pengawal. Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. Ampun paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku, jawab Baginda Raja. Oh, begitu. Hamba siap menemani paduka, sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas, karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di sana. Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk. Anak itu pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. Abu Nawas, coba kau tanya anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya, bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. Siap paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Boleh saya tanya sesuatu? Ucap Abu Nawas. Boleh, silahkan Tuan, jawab si anak. Domba-dombamu sehat dan gemuk, kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu nih, yang hitam atau yang putih? Kata si anak balik bertanya. Domba yang hitam dulu deh, jawab Abu Nawas. Oh, kalau yang hitam, dia makannya rumput basah, balas si anak. Lalu, kalau domba yang putih, kamu kasih makan apa? Tanya Abu Nawas kembali. Yang putih juga sama, dia makannya rumput basah, jawab anak gembala. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia bertanya kembali. Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya? Tanya Abu Nawas. Domba yang mana dulu, yang hitam atau yang putih? Balas si anak gembala. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, yang hitam dulu deh.
Oh, kalau yang hitam banyak, 10 kilogram per tahun, jawab si anak gembala. Lalu, kalau domba yang putih berapa kilogram per tahunnya? Tanya Abu Nawas penasaran. Yang putih juga sama Tuan, jawab si anak gembala. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya, ia pun kembali bertanya, apakah domba-domba itu menghasilkan susu? Si anak gembala menjawab, domba yang mana duluan, yang hitam atau yang putih? Dengan nada kesal. Abu Nawas membalas, yang hitam dulu deh. Oh, kalau yang hitam, alhamdulillah, selalu menghasilkan susu Tuan, jawab si anak gembala. Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas. Yang putih juga sama Tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Woi bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan domba putih, kalau ternyata jawabannya sama saja? Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar, si anak menjawab, maaf Tuan, soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya Tuan. Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. Oh, begitu rupanya. Maafkan saya ya, habisnya saya tadi sempat emosi. Lalu, kalau yang putih punya siapa nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan. Yang putih juga milik saya Tuan, jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. Dasar bocah sialan, gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Paku wasiat warisan leluhur Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangga ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun, tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya tersebut. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya? Tanya sang istri kepada Abu Jahil. Sepertinya dia tidak akan menjualnya. Padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur, jawab Abu Jahil. Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas, ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya, usul Abu Jahil. Bagaimana caranya? Tanya sang istri penasaran. Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari, jawab Abu Jahil. Maka mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus, hingga menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari, ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. Woi, kurang ajar, kamu benar-benar keterlaluan Abu Jahil, kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka. Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil kepadaku, teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi.
Mungkin saja Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja, ujar salah satu tetangganya. Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya? Ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin, pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain, pikir Abu Nawas. Di hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumah dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasehati, menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain. Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya, karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijual rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain. Rencanaku ternyata berhasil, kata Abu Jahil kegirangan. Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita? Tanya sang istri. Itu soal gampang, kita turuti saja berapa harga permintaannya, nanti kita tambahin, ujar Abu Jahil. Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaflah kepadanya dan tambahkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu, saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu, ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu, selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas, ucap Abu Jahil berpura-pura sedih. Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu, rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tapi, aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil, ujar Abu Nawas. Sudah, katakan saja kepadaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta, aku akan menambahinya, balas Abu Jahil. Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu. Tapi ada syaratnya, ucap Abu Nawas. Utarakan saja kepadaku apa syaratnya, tanya Abu Jahil. Jadi begini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya, apalagi sampai menjualnya. Karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku. Dan ayahku mendapatkan dari warisan kakekku. Paku itu sangat dibanggakan oleh kakek dan ayahku. Sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya, tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas? Dengan percaya diri, Abu Nawas kembali berkata, ya benar, sebuah paku. Tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya. Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu. Kalau boleh tahu, di mana tempat paku tersebut? Tanya Abu Jahil. Paku tersebut tertancap di ruang makan, jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas.
Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktu sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah ia jual dan masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang, Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya itu. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya. Hampir setiap hari Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu. Tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadi pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Hei Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Kebun Abu Nawas dirusak sapi. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, merupakan pujangga ternama. Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Ia hidup sejaman dengan baginda Raja Harun. Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka, sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya. Namun, kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri. Berikut kisah apes Abu Nawas. Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang dapat menghasilkan cukup banyak uang. Oleh karena itu, Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu. Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling. Bahkan, ia juga tidak ingin bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu. Suatu hari, saat sedang beristirahat di kebun, tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya. Parahnya lagi, sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas. Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah. Dengan cepat, ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang dan berlari mengejar sapi tersebut. Melihat Abu Nawas yang berapi-api, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Yang lebih membuat marah karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya. Karena diinjak-injak, seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah Abu Nawas.
Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul. Hingga pada suatu ketika saat pulang dari kebunnya, Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya. "Nah, itu dia sapinya. Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku," kata Abu Nawas geram. Tanpa bertanya lagi, Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali. Sapi itu hanya bisa pasrah. Sang sapi tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. "Hei, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya?" bentak si petani. "Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya," balas Abu Nawas. Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukul sapi itu, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. "Dasar orang gila," gerutu sang petani. Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala. Abu Nawas, buktikan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kisah Abu Nawas memang selalu bikin ketawa. Pada suatu hari, ketika sedang duduk bersama kawan-kawannya, ia kemudian memberi sebuah nasihat tentang bahaya fitnah. Dalam ajaran agama Islam, dijelaskan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kemudian, salah seorang kawan bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bukannya fitnah hanya dilakukan oleh mulut, tidak mengakibatkan cacat, tidak pula mengeluarkan luka yang dapat mengeluarkan darah, tapi kenapa dianggap lebih kejam dari pembunuhan?" ujar salah seorang kawannya. "Sedangkan pembunuhan bukan mengakibatkan cacat, tapi sampai menghilangkan nyawa seseorang," sambung kawan itu lagi. Abu Nawas pun menjawab bahwa dampak yang ditimbulkan dari fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan. Kawan Abu Nawas yang bertanya itu makin penasaran dengan penjelasan tersebut. "Masa sih Abu Nawas? Bisakah kau buktikan ucapanmu itu? Aku tidak pernah mendengar kisah tentang bahayanya sebuah fitnah," tanya kawan Abu Nawas. Abu Nawas lalu menerangkan sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Hamad bin Salamah radhiyallahu anha. Dahulu ada seorang saudagar kaya ingin membeli budak. Pergilah dia menemui sang penjual. Saat akan memilih budak itu, ia mendapati rata-rata memiliki cacat dan sudah tua. Namun ada satu budak yang masih muda, badannya bersih dan tidak memiliki cacat. "Aku mau budak yang itu saja," kata saudagar kaya tersebut kepada si penjual. "Apa tuan yakin? Dia memang masih muda dan tidak cacat, tapi dia adalah budak yang suka fitnah," tutur si penjual. Akan tetapi, saudagar kaya itu tidak menghiraukan himbauan dari penjual tadi. Ia tetap membeli budak tersebut. Baru beberapa hari bekerja dengan saudagar kaya itu, budak itu mulai melakukan kebiasaannya, yaitu menebar fitnah. Budak itu mendatangi istri saudagar kaya. "Sesungguhnya suamimu tidak mencintaimu. Ia hendak menikahi wanita lain dan akan menjadikanmu sebagai budak," ujar budak tersebut kepada istri saudagar kaya. Istri saudagar kaya terkejut mendengarnya. "Mana mungkin? Bagaimana kamu tahu?" tanyanya merasa penasaran. "Karena setiap kali aku diajak suamimu, ia menemui perempuan yang akan dijadikan istrinya," jawab si budak. Istri saudagar kaya itu pun terlihat gelisah. Ia terdiam sambil menahan sakit di hatinya.
Tapi jangan khawatir, aku punya solusi agar suamimu mengurungkan niatnya, kata si budak tersebut. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Tanya istri saudagar itu. Nanti malam, saat kau akan tidur dengan suamimu, ambillah pisau. Ketika suamimu terlelap, cukurlah beberapa janggutnya. Simpan helaian itu olehmu. Maka suamimu akan tergila-gila kepadamu, kata si budak itu. Istri saudagar kaya pun mulai terhasut dan mengikuti saran dari budak baru itu. Sementara si budak gantian mendatangi saudagar. Wahai tuan, sesungguhnya istri tuan telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dia ingin membunuh tuan serta menguras harta Anda, kata si budak. Itu tidak mungkin, istriku sangat baik dan setia kepadaku, ujar saudagar kaya itu. Kalau tuan tidak percaya, nanti malam tuan lihat sendiri saja apa yang akan dilakukan oleh istri Anda, ungkap budak itu. Memang nanti malam apa yang akan dilakukan istriku? Tanya saudagar kaya. Tuan tidak boleh lengah, pura-pura tidur, tapi jangan tidur sungguhan, kata si budak mewanti-wanti. Rupanya, saudagar kaya itu pun terhasut oleh omongan dari budak barunya. Malam pun tiba. Saudagar kaya mengikuti instruksi yang disarankan budaknya tersebut. Saudagar kaya itu pun pura-pura tidur. Sang istri menghampiri dengan membawa sebilah pisau. Saat istrinya akan mencukur janggut saudagar itu, ternyata saudagar mengira sang istri akan membunuhnya. Ia langsung merebut pisau itu dan menancapkannya ke tubuh sang istri. Istri saudagar pun tewas di tangannya sendiri. Kematian istrinya itu pun membuat pihak keluarga dari istrinya tidak terima. Apalagi tuduhan perselingkuhan kepada mendiang istrinya ternyata tidak terbukti. Akhirnya pihak keluarga istri saudagar kaya itu pun membunuh saudagar tersebut. Namun pihak keluarga dari saudagar kaya itu ternyata tidak terima juga karena saudagar meninggal dengan cara yang keji, sehingga menyulut peperangan antara dua kubu keluarga itu, yaitu pihak keluarga istri dan pihak keluarga suami. Sedemikian kejinya perbuatan fitnah itu. Karena sangatlah membahayakan, sehingga dari kisah ini kawan-kawan Abu Nawas dapat memahami bahaya dari sebuah fitnah. Abu Nawas dapat sekantong uang emas. Suatu hari, Abu Nawas menemukan sekantong emas. Dan kala itu negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak? Hatinya berpikir mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat terus bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak, kemudian infakkanlah. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada diri sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar,
mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. "Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu. "Wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah tuan memberikan sedikit uang secara halal?" ucap Abu Nawas. "Berapa yang diinginkannya?" tanya saudagar kaya itu. "1/10-nya tuan," jawab Abu Nawas. "Aku tidak akan memberikan sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya padaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap saudagar kaya itu. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. "Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. "Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemilik uang itu dan desaklah dia agar memberikan 1/10 uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali," ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. "Hei tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang. Apakah tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya, meskipun hanya 1 dinar? Karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan tuan," jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. "Benarkah ini kantong tuan?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar," jawab saudagar kaya tersebut. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3000 dinar sebelum meninggal. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak, lalu menginfakkannya. Sebagian lagi akan kugunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu, dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini. Lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu," terang saudagar tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Ta'ala.